Ismail itu anak untuk mancing. Mancingnya nanti pakai tanda kutip. Bapak Ibu Saudara, Ismail itu anak untuk mancing. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan memberikan pencerahan ya, tausiah ya, dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Saling toleransi, saling menghargai. Di luar sana Ismail itu ada yang mengatakan oh dia anak zina ya. Tentu tidak benar. Mungkin yang lebih pas itu anak untuk mancing. Kita pengantar dulu ya. Kalau ada seseorang berumah tangga nggak punya anak, udah lama nggak bisa punya anak, lalu orang itu sering mancing. Kita ambil yuk anaknya adik atau siapa gitu ya. Saudara kita punya anak, kita pungut anak itu untuk mancing biar kita ini punya anak. Apa yang dilakukan oleh Abraham dan Sarai istrinya seperti itu. Perhatikan baik-baik Kejadian 16 ayat 2. Ayat 1 dan 2 deh. Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Sarah ngomong gini ya. Abram waktu itu belum disunat, namanya masih Abram. Ya, belum disunat ya. Aku kan udah tua nih, kata istrinya Sare. Kayaknya sih kita tidak mungkin ya. Gini aja deh, ini ada pembantuku babu. Ada babuku namanya Hagar, orang Mesir. Udah deh, ini siapa tahu untuk mancing biar kita juga punya anak kelak. Nah, perhatikan baik-baik. Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Jadi Abram tidak zina dengan Hagar. Wong ini Hagar ini babunya, lalu disodorin oleh Sarai ya, untuk mancing biar dia punya anak gitu loh ya, kan mandul udah lama itu ya. Jadi clear ya, Ismail bukan anak hasil selingkuh, tetapi memang sengaja disodorin oleh istrinya baik ya, punya babu disodorin ya, tentu saja babunya lebih muda ya. Oke, lalu lahirlah Ismail ya. Tapi perhatikan Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Abram itu mohon kepada Allah ya. Abraham ini memohon kepada Allah. Seandainya Ismail diperkenankan Allah ya. Udah aja aku dari Ismail aja. Tapi Allah bilang tidak. Tetapi dari keturunanmu, dari Sarah, akhirnya dari Sarah lah ya. Jadi Ismail tidak berkenan kepada Allah, tetapi oleh Allah tetap dijadikan keturunannya bangsa yang besar. Jadi tidak mungkin Ismail itu jadi nabi, tidak mungkin. Karena dia tidak berkenan kepada Allah. Anda baca Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Abraham itu memohon, sekiranya Ismail berkenan di hadapanmu. Lalu Allah menjawab, tidak ya. Tetapi dari keturunan istrimu Sarah lah yang akan disebut keturunanmu ya. Jadi clear ya. Ismail tidak berkenan kepada Allah, artinya tidak mungkin Ismail dipilih jadi nabi ya. Allah itu siapa Pak? Ya Yesus ya. Tapi karena ini anak Abraham, tetap dibikin keturunan yang besar ya. Ada 12 keturunan raja-raja nanti ya di situ ya. Oke, jadi clear, Ismail bukan anak hasil zina, tetapi lebih pas ini dalam bahasa ini, Ismail itu untuk mancing ya. Ismail itu anak untuk mancing, gitu aja lah ya. Ya. Pernah dengar toh ada orang yang mandul, tidak punya anak lama, lalu dia mancing, ya kita anak pungut yuk, punya saudara kita ambil, siapa tahu kita nanti punya anak. Itu persis yang dilakukan Sarah ya. Sarai. Jadi Ismail itu hasil Abram, namanya belum Abraham. Abram belum disunat, ngawinin babunya namanya Hagar. Harus jelas ya. Jadi jelas di Alkitab disebut pembantu. Ya. Jadi tidak usah malu-malu untuk mengatakan bahwa Abram namanya belum Abraham, belum disunat. Ya, belum disunat, namanya Abram, lalu dengan Hagar pembantunya, ya, babunya, lahirlah Ismail.
Ismail itu bukan anak tunggal. Nanti setelah itu Sarah ganti nama jadi Sare ganti nama jadi Sarah. Abram ganti nama jadi Abraham setelah disunat. Baru dia bisa hamil, Sarah bisa hamil punya anak Ishak. Ya. Udah satu doang karena di masa tuanya umurnya Abram 100 tahun ya, 99, Pak. Selisihnya pokoknya 14 tahun dengan itu. Tapi ya bagaimanapun juga kan Hagar tetap lebih muda ya. Bahasa gaulnya tetap lebih kinyis-kinyis ya. Jadi udah punya anak satu dari Sarah, Abraham ini masih sering datengin Hagar walaupun Hagar diusir. Udah diusir Hagar ya. Maka jadilah Hagar punya anak lagi. Ayatnya mana Pak? Galatia 4 ayat 25 ya. Hagar tetap menjadi hamba bersama anak-anaknya. Jadi Ismail punya adik dong, punya, masih dikunjungin rutin sama Abraham. Ya. Dulu waktu punya anak Ismail, Abraham belum sunat. Habis gitu punya adik lagi tuh Ismail. Nah, kali ini Abrahamnya sudah sunat ya. Jadi Hagar itu punya anak pertama ketika Abram belum sunat, lalu punya adik itu Ismail ketika Abraham sudah sunat. Kalau Sarah itu punya anak hasil Abraham sudah sunat ya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan siapakah anak Nabi Ibrahim, maka jawabannya harus Ishak. Kalau Ismail itu belum Ibrahim namanya, Ibram atau bahasa Alkitabnya Abram. Ya, very clear ya. Jadi yang dipersembahkan itu nama anak Nabi Ibrahim ya pasti Ishak. Nggak mungkin Ismail. Karena kalau Ismail itu namanya masih Abram, bapaknya belum Ibrahim. Belum. Ya. Very clear ya. Jadi sekarang clear atas pendapat di luar sana yang mengatakan bahwa Ismail itu anak dari hasil selingkuh, salah ya. Alkitab menulis lebih tepat disebut mancing, anak untuk mancing. Mancingnya tanda petik itu yang kebiasaan, karena ada di masyarakat, ya lama kita nih mandul nggak punya anak nih, kita pungut yuk anak yuk buat mancing. Nah seperti itulah. Ayatnya di mana Pak? Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Jadi ini disengaja. Kalau selingkuh kan nggak sengaja Pak ya, istri nyodorin wanita itu kan disengaja ya. Kalau selingkuh itu diem-diem, tahu-tahu Hagar mengandung, nah itu selingkuh. Ini sepengetahuan istrinya kok, istrinya Sare ya. Ya, dan karena ada ayat Kejadian 17 ayat 18 dan 19, maka mustahil Ismail itu seorang nabi karena dia tidak berkenan kepada Allah. Ya. Nanti linknya bisa Yeremia 23 ayat 21. Itu Giat ya toh. Giat dan Giat melakukan untuk Allah dan dia banyak bernubuat ya, padahal aku nggak berfirman kepadanya. Dia Giat padahal aku nggak milih. Itu nabi, itu bukan nabi yang kayak gitu ya. Jadi clear ya. Ismail bukan anak hasil zina ya, lebih tepat disebut anak untuk mancing ya. Dan Ismail bukan anak Ibrahim. Ismail anak Ibram, anak Abram. Jadi jelas ya, sebelum disunat namanya masih Abram, Arabnya Ibram. Abram jadi Abraham, Ibram jadi Ibrahim. Ya. Oh, jadi masalah sunat atau tidak sunat itu beda Pak ya, beda. Waktu belum sunat namanya Ibram atau Abram, punya anak Ismail. Setelah sunat namanya Abraham atau Ibrahim, punya anak Ishak. Yang dipersembahkan itu oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim ya pasti Ishak. Kejadian 22 ayat 2. Very simple toh. Dari nama, dari sunat saja ketahuan kok. Ya. Seperti itu ya. Jadi very clear, tidak mungkin Ismail jadi nabi. Ini menurut Alkitab loh ya. Karena jelas tegas sekali Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Abraham itu memohon,
"Ya Allah, sekiranya Ismail berkenan di hadapanmu." Allah menjawab tegas, "Tidak. Tetapi dari keturunan istrimu itulah yang disebut keturunanmu." Very very clear. Itu penjelasan Alkitabiah tausiah dari Suhu HTD. Jadi nggak usah lagi berpolemik di luar sana ya, menuduh-nuduh Ismail jadi anak hasil zina ya. Terus Ismail sebagai nabi dan lain sebagainya. Alkitab dengan tegas menulis, Allah menjawab tidak. Tapi kalau Anda mau meyakini, ya silahkan, kan kita beda Allah. Ya, Allahnya beda ya. Anda menganggap Ismail jadi nabi, silahkan, kan Allah kita beda. Ya, Allah kita beda, Tuhan kita beda, surga kita beda. Ya, nabi kita beda meskipun namanya sama, yang satu dari Arab, satu lagi dari Israel. Beda lah, sama-sama Musa tapi beda, ada yang Musa Arab, ada yang Musa Israel. Ya, Ibrahimnya juga beda. Ya. Makanya hanya Alkitab yang bisa menjelaskan kapan Ibram, kapan Ibrahim. Ibram punya anak Ismail, Ibrahim punya anak Ishak. Yang bisa jelasin gitu cuma di Alkitab. Satu-satunya kitab suci. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.